pembelajaran kita di saat ini. Dan materi kita pada saat ini ialah hakikat manusia, dosa dan perbaikan hubungan dengan Allah. Ada 4 materi yang saat ini saya ambil teman-teman, dan yang pertama, manusia dalam pandangan Kristiani. Dalam pandangan Kristen, manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki nilai yang tinggi dan dihormati. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga memiliki martabat yang unik, istimewa. Konsep ini dilakukan dalam atau ditemukan dalam Kitab Kejadian 1 ayat 27 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah teman-teman, selain itu, dalam pandangan Kristen, manusia juga dipandang sebagai makhluk yang berdosa. Konsep dosa dalam penebusan menjadi bagian dari penting dalam keyakinan Kristen. Manusia dianggap berdosa karena perbuatan terhadap kehendak Allah, dan hanya melalui penebusan oleh Yesus Kristus manusia dapat ditebus dan dapat diselamatkan. Nah teman-teman, dalam pandangan Kristen, manusia juga dipandang sebagai bagian dari komunitas iman yang disebut sebagai tubuh Kristus. Secara keseluruhan, pandangan Kristen tentang manusia menekankan nilai martabat, tanggung jawab, dan panggilan manusia dalam hubungan dengan Tuhan Yesus. Dan poin yang kedua ialah manusia dan dosa. Teman-teman, dalam pandangan Kristen, manusia dan dosa memiliki hubungan kompleks. Konsep dalam agama Kristen merujuk pada pemberontakan manusia terhadap kehendak dan ajaran Allah. Nah, teman-teman, dengan demikian, dalam pandangan Kristen, hubungan antara manusia dan dosa menyoroti kondisi jatuhnya manusia, tetapi juga menawarkan harapan untuk menebus dan menyelamatkan melalui iman Yesus Kristus. Kita masuk pada poin yang ketiga, ialah manusia dengan sesama dan lingkungan. Nah teman-teman, dalam pandangan Kristen, hubungan manusia dengan sesama lingkungan dipandang sebagai aspek penting dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Konsep kasih, pengabdian, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan dalam hubungan manusia dengan sesama dan juga lingkungan. Dalam ajaran Kristen, manusia dipanggil untuk menjadi katalisator perubahan positif dalam hubungan dengan sesama dan lingkungan, dengan mengutamakan kasih, kepedulian, dan tanggung jawab manusia diharapkan dapat menjaga keseimbangan komunikasi antara hubungan sesama, lingkungan, dan penciptaan. Teman-teman, kita masuk pada poin yang terakhir, ialah manusia dan perbaikan hubungan dengan Allah. Di sini ada 4 poin. Dalam pandangan Kristen, hubungan manusia dengan Allah dipandang sebagai aspek paling mendasar dalam kehidupan spiritual. Manusia dapat memperkuat hubungan spiritual mereka dengan merasakan kasih yang abadi. Teman-teman, saya mengambil 4 poin. Dan yang pertama, menyadarkan akan kehadiran Allah. Dan yang kedua,
pertobatan dan pengampunan, dan yang ketiga ibadah dan ketaatan, dan yang terakhir melayani sesama. Sekian dari materi singkat kita di hari ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Denis Poli. Saya akan bertanya, bisakah Teman Vero memberikan contoh melayani sesama dalam pandangan Kristen? Baik, terima kasih untuk teman Gladys yang sudah memberikan pertanyaan. Dan pada saat ini mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Paulina. Dalam pandangan Kristen, melayani sesama merupakan salah satu panggilan utama yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Melayani sesama bukan hanya sebagai tindakan kasih, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Dan pada saat ini saya akan memberikan contoh tentang bagaimana melayani sesama dipandang dalam ajaran Kristen. Dan contoh yang pertama, pelayanan sosial. Kristen percaya bahwa melayani sesama melalui pelayanan sosial adalah wujud konkret dalam kasih Kristus. Hal ini dapat dilakukan melalui memberikan makanan kepada orang yang lapar, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, dan memberikan tempat perlindungan bagi mereka yang terlantar. Dan yang kedua, misi dan penginjilan. Melayani sesama dalam pandangan Kristen juga melibatkan misi dan penginjilan untuk membawa kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang di seluruh dunia. Misi ini dilakukan melalui pelayanan penginjilan pendidikan agama, bantuan kemanusiaan, dan pengembangan komunikasi atau komunitas. Bagaimana, Paulina? Terima kasih. Sekian dari materi kita yang singkat ini. Terima kasih.